Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi tasafa bil kamalat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahu jami'il mawjudat. Wa nashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan khairul makhluqat wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'at. Amma ba'd, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa kana Allahu sami'an 'aliman. Wa qala aidan innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Pada malam ini kita masih melanjutkan membicarakan tentang sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Ialah Sam'un, halaman 29 di bawah. Halaman 29 di bawah. Sam'un, mendengar. Ini diantara sifat kesempurnaan yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Dan pendengaran Allah taala itu tidak dengan telinga. Maka itu Allah tidak bisa tuli. Dan Allah Ta'ala mendengar juga bukan dengan genggam telinga, tapi dia mendengar dengan pendengarannya yang sangat sempurna. Dan takluknya sama Allah Ta'ala ini adalah kepada semua yang ada. Apa saja yang ada didengar oleh Allah Ta'ala, apakah suara ataupun benda. Nah, sini kelebihannya sama Allah Ta'ala itu dibandingkan dengan sama manusia, jin dan malaikat. Manusia mendengar dengan telinga, maka itu bisa tuli, bisa saliwangan. Jin mendengar dengan telinga, binatang mendengar dengan telinga, maka itu bisa tuli. Adapun zat Allah Ta'ala itu mendengar bukan dengan telinga, tapi dengan pendengarannya yang sangat sempurna dan nampak terbuka jelas pendengarannya. Dan pendengarnya itu adalah sasarannya kepada semua yang ada. Takluknya, sasarannya, gawian sifatnya itu mendengar semua yang ada. Suara dia dengar jelas itu. Benda dia dengar. Di buku dia ada, didengar oleh Allah Ta'ala. Dan itu jangan dihalusi lagi lah. Bagaimana Allah mendengar yang tidak punya suara. Nah, jangan dibagaimanakan lagi. Kita percaya, beriman bahwa pendengarannya itu takluknya, sasarannya kepada semua yang ada, apakah suara atau bukan suara. Dan ini kita yakini timbul rasa takut di hati kita, tidak berani berdusta karena Allah mendengar akan ucapan. Dan dusta itu adalah dosa besar. Ala la'natullahi 'alal kadhibin. Ketahuilah laknat Allah atas orang yang berdusta. Bila kita jumpai kata-kata laknat,
tentu itu adalah dosa besar. Dosa besar itu tiap-tiap pelanggaran atas peraturan Allah Ta'ala dan pelakunya dapat kisas atau dapat laknat. Dosa besar. Nah, lihat halaman 29. Yang ke-11 sama, mendengar. Wajib bagi Allah Ta'ala bersifat sama, artinya mendengar. Mustahil dia bersifat sama, artinya tidak mendengar atau tuli atau kurang pendengaran. Mustahil. Bila bisa tuli atau kurang pendengaran, itu lain Tuhan. Yang namanya Tuhan itu pasti sempurna pendengarannya. Yang jauh dia dengar, yang tersembunyi dia dengar, yang nampak dia dengar. Nah, sebenarnya jauh tersembunyi itu hanya nisbah kepada kita saja. Nisbah kepada Allah tidak ada yang jauh dan tidak ada yang tersembunyi. Semuanya dekat dan nampak baginya. Dalilnya sekalian alam atau baharu, ini alam. Arti baharu adalah ada, asalnya tidak ada, itu baharu. Semua yang lain daripada zat Allah dan sifat Allah itu baharu namanya. Ada awal wujudnya. Adapun zat Allah, sifat Allah tidak ada awal wujudnya. Nah, agar lebih yakin, tambah lagi dalil nakli, yaitu firman Tuhan dalam surah An-Nisa ayat 148. Wa kana Allahu sami'an alima. Wa kana Allahu sami'an alima. Dan adalah Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan maha mengetahui. Mendengar banget dan mengetahui banget. Tak ada yang mendinding dari pendengaran Allah Ta'ala. Kita tidak mendengar akan suara cacing di bawah lantai ini. Nah, karena telinga kita didinding oleh lantai ini. Kalau pandangan SWT itu tidak ada yang mendidik, nampak dia dengar. Makanya sami'an itu sangat mendengar atau maha mendengar. Aliman, maha mengetahui, sangat mengetahui. Penjelasan sama atau mendengar adalah salah satu dari sifat kesempurnaan bagi zat Allah Subhanahu wa taala yang maha besar. Di sama ini ada pada zatnya lah. Jika seandainya kita dibukakan oleh hijab, kita melihat zatnya dan melihat sifat sama yang ada pada zatnya itu. Nah, tapi kita dibimbing oleh Allah Ta'ala. Sifat-sifat yang ada pada zatnya tidak kita lihat. Zatnya tidak kita lihat. Dan bahkan di dunia ini, siapa yang mengaku melihat zat Allah di dunia ini, tidak sah lagi, dia adalah kafir. Ini akidah Sunni ya, akidah kita orang Ahlussunnah Jamaah. Siapa di dunia ini melihat akan Allah dengan mata kepalanya dan melihat, tidak sah lagi, dia adalah kafir. Nah, adapun di surga nanti, nikmat yang paling besar bagi orang surga adalah melihat zat Allah di surga yang laisa kamislihi syai'un, yang melihatnya di surga dan Allah tidak di surga. Ini salah paham, karena bertempat kan mukhalafah lil hawadis. Allah tidak sama dengan yang baharu. Yang baharu bertempat, Allah tidak bertempat. Di samping ia mengetahui, juga ia mendengar. Didengarnya semua maujudat, segala sesuatu yang ada
dengan pendengaran yang maha sempurna. Jadi takluknya sasaran sifat sama Allah pada semua yang mewujudan, semua yang ada didengarnya. Suara dia dengar, jelas itu. Benda ada dia dengar. Diri kita ada didengar oleh Allah. Tambah dilihatnya, diketahuinya. Jelas banget tuh. Bukan saja ia mendengar sesuatu berupa suara, tetapi juga sesuatu yang bukan suara didengarnya. Gerak hati itu ada didengarnya, dan bisikan hati itu ada didengarnya. Jiwa, bisikan jiwa tidak terlindung dari pendengarnya. Lintasan hati ada didengar olehnya. Bisikan jiwa ada didengar olehnya. Ini jangan dihalusi lagi lah. Kayak apa mendengar bisikan hati, padahal tidak ada suaranya. Nah, jadi halus lagi. Allah yang menggerakkan hati kita bisa berbisik, hati kita bisa menghayal, didengarnya dan diketahuinya. Dengar maha halusi itu akhirnya bisa tergelincir akidah lah. Malaikat menjaga pintu neraka, ada kepanasan tadinya. Nah, jadi halus lagi gitu. Kalau kita halusi akhirnya bisa mendustakan kekafiran menjadinya. Ada kepanasan, malaikat malaikat panas, surga neraka itu panas, pintunya panas, nah jadi halus lagi. Itu di luar daripada jangkauan akal kita lah. Dan mudah sebagai Allah SWT. Allah dinginkan neraka bagi malaikat. Ngapain? Biasanya panas untuk orang yang masuk neraka. Yang bagi orang yang halusi, namun dustakan, dusta itu pasti kepanasan balik. Nah, akal diandalkan. Itu adalah di luar daripada jangkauan akal kita. Itu tolak ukurnya iman lah, bukan akal. Nabi kita Isra Mi'raj tuh, kalau akal tolak ukurnya dustakan. Tapi kalau iman percaya Allah kuasa, mampu menjalankan. Lebih daripada itu waktunya sangat singkat sekali. Mampu kita memikirkan. Kalau kita ukur dengan akal lah, bukan kalau kita ukur dengan iman. Kalau diukur dengan akal mendustakan, dan mendustakan kekafiran. Di samping itu ia mendengar bukan dengan telinga. Nah, maka itu Allah tidak bisa tuli. Bila orang mendengar dengan telinga bisa tuli, bisa kurang pendengaran, bisa saliwangan, salah dengar, bisa dengan telinga mendengar. Jika Allah mendengar bukan dengan telinga, jelas Allah mendengar. Ada mendidik dari pendengarannya. Samping itu yang mendengar bukan dengan telinga, seperti hanya mendengarnya makhluk ini. Nah, manusia bisa tuli. Telinga dikorek dengan kancing baju. Pas karena kendangnya itu tumbus tuli yang kita. Atau telinga papan dengan tahi telinga tuli kita. Nah, Allah Ta'ala mendengar bukan dengan telinga. Kayak apa? Jangan digaya-apakan. Yang namanya Allah itu adalah beda dengan makhluk. Allah Khalik, pencipta manusia, jin, binatang, makhluk. Tentu Khalik tidak sama dengan makhluk. Nah, kita bahas dahulu mukhalafah lil hawadis. Allah berbeda bagi semua yang baharu ini. Atau kata lain, Allah tidak sama dengan makhluk ini. Makhluk, apa-apa yang diciptakan Allah Ta'ala makhluk.
tukang dengan yang dibangun beda. Kalau tukang itu yang mau ulah, rumah yang diulah mau sama lah, ada sama. Allah itu Khalik yang menjadikan manusia, jin, malaikat dan lain-lainnya itu makhluk. Tentu Khalik tidak sama dengan makhluk. Khalik Allah yang mendengar bukan dengan telinga, makhluk yang dijadikan mendengar dengan telinga. Tetapi ia mendengar dengan samahnya atau pendengarannya yang sangat sempurna, yang berlainan dengan alat pendengar makhluk semesta ini. Manusia inilah dengan telinga mendengar, pas telinganya ini ada kurang pendengaran, nongkar speaker, ada telinga, ada sama dengan telinga yang Allah jadikan, yang Allah ciptakan bersama. Asal mendangungnya telinga lah, asal suming telinga. Kalau banyak pelomanya kanyaringan pulang, kalau kurang kada mendengar pulang. Nah itulah ulahan manusia lah, kada sama dengan ulahan Allah Subhanahu Wa Taala. Kaifiat cara lah, kaifiat atau cara Tuhan mendengar adalah sesuatu batas yang tidak dituntut bagi orang mukmin mencari-cari atau membahasnya. Kita hanya sebatas tahu Allah mendengar bukan dengan telinga, dan Allah mendengar semua yang ada. Kita disuruh mencari lah, kayak apa mendengar bukan dengan telinga. Tuhan kata menyuruh kayak itu, ada menyuruh membahas, mencari cara bagaimana Allah mendengar bukan dengan telinga, bagaimana Allah mendengar bukan suara. Itulah kata menyuruh mencari, membahas lagi. Harusnya Allah menyuruh jadi itu. Ada sebatas tahu bahwa aku mendengar bukan dengan telinga, yang mendengar akan semua yang wujud, apakah suara atau bukan suara, didengar olehnya. Itu aja. Jadi cari kaifiat caranya mendengar, ya kalau cara mendengar bukan dengan telinga, kayak apa? Nah jadi kayak apa kan lagi. Akhirnya kalau kita mahausi, tergelincirlah akidah kita. Bila akidah tergelincir, yang akhirnya bisa jadi kafir. Bila kafir sampai ke mati, maka dia kekal dalam api neraka. Kafir, syirik, murtad, kebetulan sanad ya tiga tuh. Ada jauh beda lah. Jadi bila mati kafir, mati murtad, mati syirik, kekal dalam api neraka, kada keluar lagi. Kalau orang mukmin masuk neraka, ada iman di hati, walaupun seperti darah halusnya, tidak kekal dalam neraka. Jadi ketika akad nikah bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yakin maknanya. Apa maknanya? Allah Tuhan yang sebenarnya, Muhammad adalah Rasul Allah. Yakinnya itu. Sembahyang kada, puasa kada, tapi dia mengakui bahwa wajib sembahyang, cuma aku malas. Dia mengakui puasa itu wajib, cuma malas. Ada kafir? Ada di hati. Nah itu kadang kekal di neraka, disiksa. Berapa lama? Tidak tahu kita. Itu tergantung kehendak Allah Ta'ala. Maka itulah hukum-hukum yang sudah disepakati ulama haram jadi dihalalkan. Hukum-hukum yang ulama sepakat mengatakan halal jadi diharamkan. Berdagang halal, berdagang itu dengan dalil wa halallahul bai'a wa harramar riba,
dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Itu sudah ittifaq sudah pada halal jual beli itu. Menjual halal, membeli halal. Asal yang dijual barang yang suci, bukan najis lah. Jadi khamar itu ada halal dijual, sabu-sabu itu ada halal dijual. Lalu dikatakannya jual beli hukumnya haram, murtad. Ijma ulama mengatakan jual beli itu halal. Nya ijma ulama ada kau diingkari. Ijma ulama itu timbul dari nas-nas yang sudah jelas. Sembahyang 5 waktu adalah wajib, itu sudah ijma ulama mengatakan wajib. Tadi ada khilafiyahnya lagi. Puasa Ramadan adalah wajib, itu ijma sudah ulama mengatakan. Bahwa nasnya jelas. Jual beli halal, ijma sudah mengatakan halal. Riba haram, itu ijma sudah pada haram. Kita ingkari. Riba halal, jual beli haram, sembahyang kada wajib, puasa kada wajib. Tuh murtad orang. Sampai itu mati etikatnya lah. Bila mati jangan disalatkan dan jangan dimandikan. Cukup dikuburkan di kuburan spesial, jangan di pada orang Islam. Menjarahin yang lain yang masih hidup sudah jarak. Itu ada aja di Kalteng lah. Daerah Kalteng senahannya Anjar ini. Dari pengajian, ada sembahyang, lagi ada puasa, lalu meninggal. Yang datang bukan dia, datang orang kampung ada kampung gini. Semua orang kampung di kuburan umum udah mau. Masa 3 padu yang mengkurangkan. Nah, jadi orang menjarai supaya bujur-bujur yang lain kadang mau mati. Nah kalau kunut subuh kita ingkari kada kafir. Kunut subuh kada sunat kada kafir. Kunut subuh sunat kada kafir. Karena khilafiyah itu. Ada yang mengatakan sunat, ada yang mengatakan tidak sunat. Kada kafir. Nah khilafiyah kan. Ada kesepakatan. Kunut itu sunat, ada kesepakatan. Tapi kalau sembahyang waktu wajib, itu sepakat sudah. Nasnya jelas, inna salata kanat ala mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat wajib atas orang mukmin, kewajiban yang berwaktu. Nah, itu sepakat sudah. Ada khilafiyahnya lagi. Nasnya jelas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Jelas nasnya, ada khilafiyah lagi pada wajib. Di ijma ulama jangan diingkari. Sama aja Allah mendengar ijma ulama sudah. Nasnya jelas, wa kana Allahu sami'an alima. Diingkarinya Allah bisa tuli, Allah bisa salah dengar. Kafir. Murtad itu ada 3 penyebabnya. Sebab perkataan, sebab etikat, sebab perbuatan. Perkataan banyak, etikat banyak. Beretikat ada lagi Nabi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam murtad orang. Kita yakin Nabi Muhammad adalah penutup bagi semua nabi-nabi. Adapun Nabi Isa turun di akhir zaman nanti, dia hanya melanjutkan syariat Nabi Muhammad dan dia menjadi umat Nabi Muhammad. Jadi untung Nabi Isa adalah menjadi umat Nabi Muhammad. Nah sekarang dia masih berada di langit. Langit yang mana tahu kita? Itu rahasia Allah Ta'ala itu.
langit yang di atas lah. Di akhir zaman dia turun untuk meneruskan syariat Nabi kita Muhammad, sembahyang, puasa dan lain sebagainya. Dan dia menjadi umat Nabi Muhammad. Nah, jadi kaifiat Tuhan mendengar adalah sesuatu batas yang tidak dituntut bagi orang mukmin mencari-cari atau membahas-bahasnya. Ini dicari lagi. Kayak apalah mendengar bukan dengan telinga. Kayak apalah mendengar yang bukan suara. Jadi kayak apakan lagi? Banyak percayalah kita, Allah mendengar bukan dengan telinga, Allah mendengar semua yang ada. Apakah suara atau bukan suara? Yakin kita. Tetapi yang dituntut kepada kita adalah mempercayainya dan meyakinkan bahwa Allah Ta'ala mendengar semua maujudat dengan sempurna. Semua yang ada didengarnya dengan sempurna. Tak ada penghalang sama sekali. Ada yang mendinding dari pendengarannya. Apakah yang bersuara atau bukan suara, didengar oleh Allah Ta'ala. Orang kasab pun mendengar, itu dikasabkan, dibuka karena hijab, mendengar bisa melihat. Nah, tapi itu kadang-kadang juga lah, ada terus menerus. Karena kemampuan akal manusia sangat terbatas untuk mengetahui kaifiat cara Tuhan mendengar. Akal kita berangkat akal kita nih. Karena akal kita memikirkan bagaimana Allah mendengar bukan dengan telinga. Bagaimana Allah mendengar yang tidak bersuara. Karena kalau akal kita memikirkan terbatas akal kita. Dan jika Tuhan tidak mendengar, tentulah ia tuli. Sedang tuli adalah salah satu sifat kekurangan yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi orang menuhankan berhala. Berhala mendengar kada, melihat kada, kuasa tidak, berkehendak tidak. Itulah Tuhan. Itu orang yang sangat bodoh. Sembahnya orang menyembah sapi itu sebagai orang India lah, yang tidak Islam itu menyembah sapi Tuhan sebenarnya. Nah, sapi itu bisa mati, tidak mendengar kata-kata, bisa tidak melihat, tidak kuasa, ulah Tuhan lah. Nah, itu orang yang tidak punya akal. Jadi Allah beri akal, tapi akalnya itu tidak bisa dijadikannya untuk memikirkan alam semesta ini, bahwa ada Tuhan yang Maha Kuasa yang menjadikan alam ini. Allah berikan akal kepada kita inilah, pada manusia ini, tidak berbinatang. Dengan akal itu maka dia mencari, memikirkan bahwa alam ini ada pencipta yang Maha Kuasa, yang Maha berkehendak, yang Maha hidup, yang Maha mendengar. Tidak lain ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala, nabi-nabi yang mengkhabarkan kepada umatnya pada ada Tuhan yang sebenarnya ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua nabi dan rasul itu mengkhabarkan kepada umatnya ada Tuhan yang berhak disembah, ialah asyhadu alla ilaha illallah. Itu sama tuh syahadat tauhid kita dengan syahadat orang Nabi atau sama tuh. Syahadat Nabi Adam, syahadat tauhid itu sama tuh dengan asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang bersembah kecuali Allah, sama tuh. Itu beda. Yang beda hanya syahadat Rasul. Jadi umat Nabi Musa syahadat Rasulnya lah wa asyhadu anna Musa Rasulullah.
Nah, orang Nasrani yang masih benar agamanya dahulu syahadat Rasulullah wa asyhadu anna Isa Rasulullah. Nah, kita umat Nabi Muhammad wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi beda syahadat Rasul. Syahadat tauhid sama lah. Jadi Nabi itu mendakwahkan kepada kaumnya agar menyembah Allah. Allah yang punya sifat kesempurnaan, sama kita akidahnya tentang ketuhanan. Ada beda lah. Cuma yang bedanya syahadat Rasul yang beda. Jika seandainya lah Injil itu masih ada yang asli, diperbagi oleh kaumnya, selamat mereka. Tapi sayang, semua Injil yang ada saat ini sudah dirubah oleh para pendetanya untuk menyesuaikan zaman. Nah, ada kita zaman yang menyesuaikan Quran. Di Quran itu cocok untuk tiap-tiap zaman dan masa dan keadaan, cocok. Lalu sampai kiamat tetap orang yang beragama Islam berpegang kepada Quran. Orang sembahyang itu berpegang Quran. Sembahyang ada wajib itu lepas daripada Quran sudah. Makanya lah utus Rasul Nabi Muhammad, karena ini sudah dirubah para pendetanya. Doa Al-Quran dan Al-Quran sampai kiamat tidak akan berubah. Allah jamin kemurniannya. Kata Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami turunkan Quran dan kami yang menjaganya. Allah jaga daripada perubahan. Nah, bila Quran kada berubah, tentu isinya kada berubah juga. Akidahnya, syariatnya, kisahnya, wa'idnya. Nah, kalau kada berubah, tentu Allah tidak lagi mengutus Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajib kita yakin Muhammad adalah Rasul yang terakhir. Jadi kesimpulannya adalah Allah Ta'ala wajib mendengar, mustahil tuli. Ia mendengar bukan dengan telinga. Dan pendengarannya itu sasarannya kepada semua yang ada, apakah suara atau bukan suara, didengarnya dengan sempurna dan jelas dengan dalil wa kanallahu sami'an alima, dan adalah Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Yang lain, innahu was-sami'ul basir. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Jadi ada sahabat Nabi lah berdoa, nyaring berdoa, kita mendengar, langsung ditegur oleh Nabi kita, sesungguhnya kamu berdoa tidak kepada yang tuli, dia mendengar dan mengetahui, maka rendahkanlah suaramu. Jadi orang berdoa nyaring itu seakan-akan beretikat Allah ada mendengar. Itu seakan-akan lah dia berdoa dengan suara yang rendah, perlahan-lahan, karena Allah mendengar akan suara kita. Yang nyaring kurang adab. Itu seakan-akan beretikat Allah ada mendengar. Punya nyaring berdoa, bangun berdoa. Yang akan datang kita bahas Allah melihat. Ini sama ta'aluknya dengan sama lah kepada yang ada. Nah, sampai sini kajian kita pada malam ini. Moga-moga ada manfaatnya. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min zulmatil jahli wa akhrijna min nuril fahmi waftah lana abwaabal ilmi. Allahumma faqihna fid din waftah lana futuhal arif
lana min sholihat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Oke.